sembah bakti kita kepada guru karena beliau mendedikasikan hidupnya untuk tantra sastra dan berbagi dengan kita. Tadi mungkin sudah banyak disampaikan, cuma ada testimoni sedikit dari saya sebagai orang bukan praktisi ya terlalu tinggi, orang yang mencoba untuk melakukan eksperimen dan experience di tantra. Jadi tantra ini menurut saya sesuatu yang sangat powerful, sangat useful, sangat bermanfaat. Kita ini belajar sesuatu tentunya kan harus lihat bermanfaat apa enggak. Kalau tidak akan buang-buang waktu, buang-buang energi. Nah ini langsung saja, saya kebetulan diabetes, sudah insulin, dokter sudah kasih insulin. Kemudian dan kata dokter bahwa diabetes nggak bisa sembuh, benar nggak? Kata dokter, itu dokter mainstream bilang diabetes nggak bisa sembuh. Nah, tapi saya yakin setelah belajar tantra ini kan suatu ilmu menurut saya secara gampang saya pahami, suatu ilmu mengenai pengolahan energi. Segala sesuatu penyakit di dalam tubuh kita baik psikis maupun fisik itu karena adanya distorsi energi, begitu nggak ya? Karena adanya ketidakseimbangan dalam energi tubuh. Kemudian tantra mengajarkan kita dengan geni rahasia, kebangkitan geni rahasia itu untuk menyelaraskan lagi energi tubuh kita dengan dasa aksaranya, dengan simbol-simbol aksaranya yang melekat kepada organ-organ tubuh. Kalau kita lihat dalam tahun juga sama, ada meridian-meridian yang organ tubuh yang harus diselaraskan energinya. Nah, kemudian saya mempraktekkan, berkeyakinan bahwa tantra ini menjadi solusi juga untuk menyelesaikan. Dan memang tidak instan. Saya menjalaninya melakukan teknik pernapasan tantra, terutama geni rahasia itu ya berbulan-bulan juga melakukan. Dan Astum Karo sekarang gula darah saya yang biasanya kalau puasa itu bisa 180 sampai 270, bahkan pernah 360, mungkin Mas Bibi tahu ya kalau diabetes itu gimana. Dan sekarang Astum Karo setiap pagi saya cek sudah kembali di kisaran 100 dan stabil. Saya bereksperimen juga, saya coba makan sebanyak-banyaknya karbo, ternyata hasilnya bagus. Nah, saya tidak memungkiri bahwa ini akibat daripada terutama itu pernapasan tantra. Kenapa? Ternyata secara sains bisa dijelaskan. Kenapa bisa dijelaskan? Karena begini, tubuh itu mitokondria atau sel dalam tubuh itu mesti bisa dikasih makan dengan dua cara, dengan cara glukosa, dikasih asupan karbohidrat, atau dengan oksigen, aerobik, anaerob. Nah, ternyata pernapasan tantra itu adalah salah satu mengenergi, memberikan makanan kepada sel yang aerob dengan oksigen. Ternyata menurut sains pernapasan yang saya baca, itu pada saat kumbhaka, pada saat menahan napas, itulah oksigen itu masuk ke dalam sel katanya. Saya dulu itu saya itu. Nah, kalau kita degeneratif, penyakit degeneratif itu kan artinya sel dalam tubuh kita, saya diabetes, berarti pankreas saya juga tidak menghasilkan insulin secara optimal, artinya rusak gitu pankreasnya. Nah, dengan teknik ini pankreas ini kan sekarang dihidupkan, dikasih oksigen, dikasih makan oksigen. Karena ternyata menurut yang saya pelajari, teman ini menyangkut diabetes ya, ketika kita menahan napas, ketika kita kumbhaka, ternyata pada saat itu terjadi pembakaran glukosa, gula dibakar, habis itu sel darah dikasih oksigen. Itu praktikalnya gitu, itu praktikalnya. Nah, sehingga sekali lagi bahwa itu kan bagian kecil dari tantra, bahwa tantra ini sebenarnya kita sebagai praktisi tantra nantinya itu harus bisa membuktikan bahwa kita mengalami transformasi pada diri kita, baik
baik dari segi kesehatan fisik, baik dari segi kesehatan psikis. Karena saya kebetulan lagi mendalami sains pernapasan, itu saya senang sekali itu dari tantra. Ternyata sekarang bahkan orang yang emosionalnya tinggi itu bisa diselesaikan dengan pernapasan. Itu bisa dijelaskan dengan sangat-sangat elegan, sangat-sangat jelas. Makanya kita mengajak sedulur-sedulur semua, mari kita bersama-sama melakukan yang istilah guru itu harus bereksperimen dan bereksperience. Kalau enggak kan sia-sia nanti, ya gitu ya guru, gitu ya. Jadi termasuk juga terutama urusan kami di Jakarta kan sangat berkaitan dengan psikis, emosi, tekanan hidup, dan ternyata tantra ini menjadi solusi. Memang kalau kita dengar paparan dari pagi mungkin kelihatannya complicated gitu ya, kelihatannya mungkin wah ini jauh sekali nih pemahaman kita, tapi tidak apa-apa, kita yang penting ambil sesuatu yang praktikal yang bisa kita lakukan. Pernapasan tantra kan macam-macam gitu, yang ahlinya Pak Madi Surya, Pak Nathan tuh mungkin sudah katam gitu melakukan. Tapi kalau kita misalnya tidak punya cukup waktu atau harus susah menghafalkan bermacam-macam gerakan, cukup ambillah satu lah, tapi dilakukan secara konsisten. Geni rahasia itu harus dilakukan secara konsisten. Saya waktu COVID ya, ini cerita lagi nih, asumsi saya nggak terpapar, walaupun saya pernah di kantor dikelilingi oleh 200 orang COVID, berkali-kali bersentuhan dengan orang yang terkena aktif dengan orang kena COVID. Bahkan terakhir istri saya COVID, saya tidur bareng satu kamar. Langsung kado ya, saya meyakini bahwa teknik pernapasan tantra ini salah satu. Karena kan paru-paru kita dipocok ya, yang diserang kan paru-paru kita kan dipocok, dan itu bisa dijelaskan secara sains. Kenapa? Sangat saintifik. Cuma zaman dulu mungkin leluhur kita kan lebih tradisional. Karena begini nih, kalau dulu namanya aguron-aguron itu kan kepercayaan 100%, dengan keyakinan 100%, kepercayaan kepada guru 100%, sehingga semua ilmunya masuk. Tapi zaman sekarang skeptisnya banyak, tapi perlu diimbangi oleh sains. Nah sekalian saya juga promosikan bukunya Javanika itu banyak, spiritual science-nya banyak. Monggo berhubungan dengan Masal bisa menjelaskan bagaimana energi tantra ini diketemukan paralelisme dengan paralelnya dengan sains. Itu bisa dijelaskan. Jadi bukan, tantra ini bukan kaleng-kaleng menurut saya ya, dari perspektif energi tubuh. Bukan kaleng-kaleng. Cuma saya kan sekarang sudah 52 tahun, sudah mulai berpikir kalau bisa menunda mengalami degenerasi dari organ. Dengan cara apa? Ya dengan cara teknik tantra itu. Maksudnya ya nanti suatu saat kalau meninggal jangan menderita lah gitu. Jangan menderita gitu, dengan mencoba untuk melakukan, karena kita percaya bahwa tubuh ini, sel tubuh ini kan mengalami degenerasi, mengalami generasi, tetapi karena kita stres, karena masalah makan dan sebagainya, akhirnya mengalami generasi sel kita ini mengalami distorsi. Nah, dengan teknik tantra, ketika ada pemulihan energi dalam sel, dalam tubuh, meridian-meridian dalam tubuh, atau aksara-aksara di dalam tubuh kita, itu kita pulihkan dengan teknik tantra, maka kita harapkan organ tubuh kita ini kita bisa recovery, tidak mengalami degenerasi. Gitu. Nah, tantra ini adalah salah satu, bukan salah satu, sesuatu yang sangat powerful dan useful untuk mengatasi masalah kehidupan kita, tidak hanya dengan kesehatan, tapi psikis, ya termasuk mengarungi kehidupan. Gitu. Ya kira-kira itu testimoni saya kebetulan, dan saya juga mungkin tidak sepintar Masal, tidak sejago Bang dalam mempraktekkan olah pernapasan, tapi saya cuma senangnya saya ambil satu tiap hari saya lakukan paling enggak 30 menit sampai 1 jam,
Bahkan waktu zaman COVID itu kalau saya tidak melakukan teknik pernapasan, tidak ada yang breathing, istri saya marah. Istri saya yang nyuruh-nyuruh untuk melakukan breathing karena saya kan beraktivitas di luar. Kalau harus breathing, harus ada pernapasan, takut kan. Dan ya sampai saat ini saya sudah membuktikan bagaimana bahwa tantra, terutama teknik pernapasan tantra itu sangat bermanfaat dan powerful. Nanti kalau misalnya ada waktu, cukup waktu, saya bisa paparkan secara sains kenapa teknik tantra ini, apa kaitannya chemical di dalam tubuh bekerja dengan tantra ini sehingga itu bisa menjadi memulihkan energi organ-organ tubuh kita yang terganggu. Di dalam tantra pun itu sangat-sangat yang senang, yang dia sukai dari tantra itu adalah sangat fundamental, yaitu pernapasan, kemudian pengaturan energi tubuh melalui pernapasan. Geni rahasia itu bisa dijelaskan nanti oleh Masal itu melalui bukunya Joe Dispenza itu bagaimana geni rahasia atau pembangkitan energi di dalam tubuh itu bisa menyelaraskan semua organ-organ di dalam tubuh. Nah, kalau organ tubuh kita sudah selaras, baru kita ngomong selarasan dengan semesta. Kalau tubuh kita nggak selaras, ngomong semesta, mau selaras dengan semesta, mau ngomong kosong menurut saya. Setuju nggak? Jadi kalau kita tubuh kita sendiri nggak selaras, organ kita nggak selaras, kita ngomong selarasan alam semesta ya nggak mungkin menurut saya. Ya, kira-kira begitu testimoni dari saya. Nanti kalau karena mungkin waktunya terbatas, nanti kalau ada waktu kita bisa ngobrol lagi berdasarkan experience apa yang telah saya. Dan semua orang ini serang semuanya. Nah, itu luar biasa. Jadi pengalaman apa yang dialami oleh Pak Putu ini ya boleh dikatakan itu experience. Jadi bereksperimen dengan napas ya, sebagaimana yang Pak Putu sampaikan ya, segala sesuatu itu ditopang oleh napas. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi pula ya, Hanse timulung dening Hanse. Jadi kehidupan apapun itu ditopang oleh napas ya. Maka kemudian tantra itu bersandar pada praktek-prakteknya, bersandar pada napas. Pengolahan napas sama dengan bagaimana kita mengolah energi di dalam tubuh kita. Ya, nanti dilengkapi. Mudah-mudahan Asungkare ya, Awinamastu kita bisa bertemu lagi di workshop berikutnya. Itu dijelaskan lebih dalam lagi bagaimana ketika napas sampai di Catuspada tadi ya, di pemasangan hati, kemudian bagaimana cara ya meneruskan nafas itu kemudian di organ-organ tubuh, misalnya di jantung, kemudian di hati, di paru-paru dan lain sebagainya. Nah, itu cara bagaimana kita melakukan pengelarasan medan-medan energi yang ada pada organ-organ tubuh kita. Ya, ada organ meridian, itu sangat penting. Ya, ada satu catatan dari Pak Putu yang sangat penting pula ya. Bagaimana kita melakukan penyelarasan diri kita dengan alam semesta, sedangkan diri kita tidak selaras. Kemudian bagaimana kita menyembuhkan orang lain sebelum diri kita sembuh. Ya, medan-medan energi ini harus seimbang. Jangan sampai menangani pasien medan energi kacau, berarti kita secara tidak langsung itu mengacaukan energi orang. Ya, karena yang kita salurkan itu adalah peranan alam semesta melalui media tubuh kita. Jadi semuanya banyak hal yang saya ingin ceritakan dan saya ingin bagi, tetapi terkendalakan waktu karena sudah full